Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sulianti dengan NPM 224010413. Saya di sini sebagai CEO dan ini rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sidikia Nur Sadrina dengan NPM 2240101408. Saya di sini sebagai CTO. Perkenalkan, saya Sheila Ajliani Hoirunisa dengan NRP 2240101401 sebagai CFO. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai usaha web yang telah kami rancang, yaitu Mood Cafe. Mood Cafe adalah sebuah rancangan bisnis yang dimana kita memberikan rekomendasi tentang kafe-kafe sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Di sini ada problem analisis. Problemnya, kesulitan menemukan kafe yang sesuai dengan kebutuhan. Pekerja WFH dan wisatawan sering kesulitan menemukan kafe yang memenuhi kriteria seperti suasana yang tenang, wifi yang cepat, stop kontak, dan tempat duduk yang nyaman. Akar permasalahannya, yang pertama, ada akar penyebab. Kurangnya platform rekomendasi, informasi yang terbatas tentang kafe, minimnya penawaran dan insentif dari kafe. Yang kedua, permasalahan menjadi kronis. Kurangnya inovasi dalam layanan kafe, persaingan yang ketat di industri kafe. Pelanggan utamanya yaitu individuals, B2C, orang yang tinggal di semi perkotaan dari usia remaja sampai dewasa yang memiliki hobi ngopi di kafe. Cocok untuk semua umur dan untuk orang-orang yang menyukai macam-macam interior kafe. Impaknya, orang yang kesulitan mencari kafe sesuai dengan kriteria. Seorang WFH mengerjakan di kafe akan tetapi ramai, jadi tidak bisa fokus. Seorang yang ingin melihat pemandangan akan tetapi tidak bisa menemukan kafe. Orang yang membutuhkan tempat nongkrong. Alternatifnya, WFH 1. Menetapkan jadwal, 2. Meminimalkan gangguan, 3. Manajemen waktu student. Pertama, mengurangi stres. Yang kedua, menghindari pemborosan waktu. 3. Mengatur jadwal. Keempat, mengatur waktu kuliah dan belajar. Source screening of alternatifnya. Yang pertama, jumlah kafe terbatas dengan fasilitas kerja yang baik. Kedua, kualitas wifi yang buruk. Ketiga, suasana kafe terlalu bising. Keempat, ulasan tidak jelas karena kurangnya informasi yang disampaikan. Kelima, tidak dapat membedakan tempat untuk banyak orang atau tidak. Next. Target customer dan segmen. Yang utama, individuals B2C, orang yang tinggal di semi perkotaan dari usia remaja sampai dewasa yang memiliki hobi ngopi di kafe. Cocok untuk semua umur dan untuk orang-orang yang menyukai macam-macam interior kafe. Customers, jobs to be done for the problem identified. Terkhusus untuk para WFH, tentu tujuan dari organisasi atau perusahaan mereka yaitu agar menyelesaikan segala pekerjaan dengan baik dan benar, dan juga memajukan perusahaan. Tujuannya, agar mendapat kafe atau tempat nongkrong sesuai dengan yang diinginkan, berdiam menikmati kopi, dan ngobrol dengan santai. Solusinya yaitu profil pengguna, sistem ulasan dan rating, sistem pencarian dan rekomendasi kafe berdasarkan riwayat ulasan pengguna, peta untuk menunjukkan lokasi, core teknologi stacknya, algoritma pencarian untuk memungkinkan pengguna mencari kafe berdasarkan kriteria tertentu seperti lokasi, jenis makanan, atau rating. Bagaimana membuat itu menjadi inovatif, yaitu dengan menawarkan rekomendasi yang lebih relevan berdasarkan lokasi geografis, pengguna, dan kebiasaan makan di daerah tersebut. Solusi lebih detailnya itu dengan membuat daftar dan membuat profil. Yang kedua, kuesioner jenis kafe yang disukai dan jelajahi kafe dengan membaca ulasan dan rekomendasi. Bagaimana cara menggunakan? Siapa yang akan menggunakannya? Yang pertama, pelajar, selanjutnya para pekerja WFH, kemudian keluarga, kemudian orang yang hobi berkumpul, lalu pecinta kuliner, dan pengusaha untuk pertemuan bisnis. Fungsinya yaitu menemukan kafe sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Kedua, ulasan dan ratingnya dapat dipercaya. Sistem pencarian memudahkan konsumen mencari kafe sesuai kriteria.
Social atau emotional benefits. Konsumen merasakan kenyamanan dengan berdiam atau mengerjakan pekerjaan dengan nyaman dan menenangkan ketika mendapat kafe sesuai dengan yang dibutuhkan. Siapa yang akan membayar? Itu orang yang mempunyai hobi. Mereka akan membayar uang demi memenuhi hobi mereka. Pengusaha yang menggunakan untuk pertemuan bisnis mereka cenderung membayar untuk tempat yang nyaman demi berbicara tentang bisnis. Industri dan market makro trends. Ekonomi supporting trends with data, membantu mempermudah memberi informasi dan mempermudah memberi ulasan. Opposing trends-nya, persaingan aplikasi yang ketat pada zaman sekarang membuat ide kita susah menonjol. Ketika ekonomi tumbuh, konsumen cenderung meningkatkan pengeluaran mereka untuk makanan dan minuman. Dalam kondisi resesi, pengeluaran konsumen untuk makanan dan minuman dapat berkurang. Konsumen semakin mencari pengalaman yang unik dan berkesan. Kami dapat merekomendasikan kafe-kafe. Perubahan tren sehingga kita perlu terus memantau tren terbaru dan menyesuaikan rekomendasi. Industri dan market trends-nya. Yang pertama, industri growth rate. Aplikasi dan layanan rekomendasi kafe diperkirakan tumbuh pada CAGR sekitar 12% hingga 15%. Yang kedua, size of the market. Langganan per tahun 3 juta, dari 6.000 penduduk membutuhkan rekomendasi 3 juta dikali 6.000 yang sama menghasilkan 18 miliar. Yang ketiga, growth drivers. Yang pertama, pertumbuhan penggunaan smartphone. Yang kedua, pertumbuhan media sosial. Dan yang ketiga, kemudahan akses informasi. Yang keempat, industri levels challenge. Yang pertama, adaptasi teknologi. Yang kedua, krisis ekonomi dan perubahan tren. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen. Prototype design. Layanan utama dari prototype: 1. Profil kafe, 2. Cafe searching dan detail kafe, 3. Rekomendasi, 4. Cafe map, dan 5. Booking reservasi. Di sini ada contoh aplikasi dan web mood cafe di sebelah kanan, dan alat yang digunakan untuk membangun prototype ini menggunakan Canva. Prototype validasi. Yang disukai pelanggan tentang prototype ini adalah pencarian dan rekomendasi. Yang tidak disukai dari prototype ini yang tidak disukai pengguna atau yang menjadi kendala saat menggunakan prototype. Keputusan yang dibuat setelah validasi, analisis kesesuaian masalah solusinya, yaitu menyediakan daftar favorit bagi pengguna untuk menyimpan kafe yang ingin mereka kunjungi kembali. Pengguna yang berinteraksi dengan prototipe kita kurang lebih ada 80. Competitive positioning. Kenapa pergi kuliner dan Foursquare bisa dibilang aksesibilitasnya atau kurang akses dan kenyamanan rendah? Karena di dalam dua aplikasi itu tidak memiliki fitur yang komplit. Dan Facebook kenapa dibilang aksesibilitasnya atau kurangnya akses dan kenyamanan rendah? Seiring berjalannya waktu, pengguna Facebook ketertarikannya semakin berkurang dari zaman ke zaman, yang menjadikan Facebook kurang diminati orang. Lalu kurangnya ketersediaan akses Zomato memiliki fitur yang bagus, akan tetapi sekarang Zomato tidak berfungsi lagi. Dan Maps kenyamanannya tinggi, karena kita bisa mencari tempat atau jalan yang tidak kita ketahui, akan tetapi web untuk kafe bisa dibilang ketersediaannya aksesnya kurang. Untuk aksesibilitas kenyamanan tinggi, zaman sekarang banyak orang yang menggunakan Instagram dan TikTok. Mereka juga menyediakan beberapa rekomendasi yang membuat akses pelanggan menjadi lebih mudah. Di sini ada keunggulan kompetitif bisnis kami adalah personalisasi berdasarkan preferensi pengguna. Sistem rekomendasi disesuaikan dengan preferensi pengguna, seperti jenis minuman favorit, suasana yang diinginkan, tenang, ramai, outdoor. Rekomendasi berdasarkan suasana menyediakan informasi real time tentang suasana kafe. Estimasi market size for the opportunity, TAM, langganan per tahun 3 juta. Penduduk membutuhkan rekomendasi 6.000, jadi 3 juta dikali 6.000 sama dengan 18 miliar. Untuk perhitungan SAM, 10%
dikali 18 miliar hasil dari TAM tadi dikalikan 10% sama dengan 1,8 miliar. Untuk perhitungan SOM, jumlah pelanggan 20.000 dikali 12% sama dengan 2.400 orang. Untuk pendapatan per bulan 2.400 dikali 20.000, penetapan harga langganan bulanannya sama dengan 48 juta. SOM per tahunnya 48 juta dikali 12 bulan sama dengan 576 juta. Revenue model primary segment, orang yang tinggal di semi perkotaan dari usia remaja sampai dewasa yang memiliki hobi ngopi di kafe, cocok untuk semua umur dan untuk orang-orang yang menyukai macam-macam interior kafe. Penawaran utamanya layanan rekomendasi kafe, model pendapatannya premium model, pricing strateginya 20.000. Segmentasi utama yaitu orang yang tinggal di seluruh perkotaan dari usia remaja sampai dewasa. Value proposition yaitu memudahkan konsumen dalam mencari rekomendasi kafe sesuai keinginan. Kompetitor hitting approach yaitu kompetitor satu adanya fitur cari menggunakan gambar. Kompetitor 2 yaitu pengguna dapat tahu keberadaan mereka. Marketing channels atau digital outreach yaitu sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, video marketing. Marketing channels, physical outreach atau secara langsung yaitu pemasaran langsung, memberitahu orang terdekat mengenai aplikasi ini dan membuat brosur dan flyer. OTM partner yaitu influencer, berkolaborasi dengan aplikasi lain, misalnya aplikasi transportasi. Customer experience yaitu review dan testimoni. Dan 2, survei kepuasan atau Google Form. GTM, media sosial, pengguna web, orang yang berlangganan di aplikasi. Interest atau minat, sosial media seperti Instagram, TikTok, Twitter, video marketing, pemasaran langsung, memberitahu orang terdekat mengenai aplikasi ini. Sales channels yaitu web aplikasi, sales promotion, diskon, dan penawaran khusus, uji coba gratis, penawaran waktu terbatas, retention atau support yaitu live chat, email support, survei, dan feedback. Di sini ada asumsi biaya dan pendapatan. Pengeluaran kita berasumsi untuk biaya awal produksi website, asumsinya biaya pengembangan awal 5 juta, biaya pemeliharaan per bulan 1 juta, hosting dan domain per tahun 2.500.000, konten dan pemasaran per bulan itu 2 juta. Tim gaji ada 3 orang yaitu 3 juta dengan total biaya awal 13.500.000. Yang kedua yaitu biaya operasional bulanan, ada internet dengan jumlah 1.500.000 yaitu total biaya operasional 1.500.000 dan total keseluruhan yaitu 15 juta. Yang kedua yaitu ada pemasukan. Kami mendapat pemasukan dari pendapatan per bulan. Asumsi kami langganan premium website per 6 bulan yaitu jumlahnya ada 20 juta, jadi totalnya 20 juta pemasukan. Proyeksi laba rugi kami menghitung per 6 bulan. Di sini terdapat pendapatan per 6 bulan dari bulan pertama sampai bulan ke-6 dengan total pendapatan itu 20 juta, biaya produksi per bulan 1.100.000 dengan total 6 bulan yaitu 6.600.000, biaya operasional per bulan 250.000 dengan total 6 bulan yaitu 1.500.000 dan total biaya dari biaya produksi dan biaya operasional yaitu 1.350.000 per bulan dengan total keseluruhan 6 bulan yaitu 8.100.000. Laba kotor, perhitungan laba kotor dari pendapatan dikurangi biaya operasional dengan contoh 3 juta, biaya produksi dengan contoh 3 juta dikurangi 1.100.000 hasilnya yaitu 1.900.000. Semuanya sama sampai 6 bulan dengan total 6 bulan keseluruhan 13.400.000. Laba bersih dari
pendapatan dikurangi total biaya, dengan contoh 3 juta dikurangi 1.350.000 dengan total 1.650.000. Per bulannya sama, total keseluruhan 6 bulan yaitu 11.900.000. Yang terakhir yaitu proyeksi pendapatan. Sama kita menghitung per 6 bulan dengan pendapatan yang tadi sama, biaya produksi sama seperti tadi 1.100.000, gross profit dari pendapatan dikurangi biaya produksi, 3 juta dikurangi 1.100.000 sama semuanya dengan totalnya 13.400.000. Biaya operasional sama seperti sebelumnya, per bulannya 250. Net profit yaitu dari gross profit dikurangi biaya operasional, 1.900.000 dikurangi 250, hasilnya jadi 1.650.000, sama dengan total 11.900.000. Yang terakhir yaitu ada funding team composition. Temita Srinudianti sebagai CEO, technical skill yaitu pengambilan keputusan penting, mengelola dan memimpin tim manajemen, mengawasi kinerja keuangan. Yang kedua yaitu ada Sheila Ajliani Khairunisa sebagai CFO, yaitu technical skillnya yaitu mengelola keuangan perusahaan, mengawasi pajak, investasi, dan pengelolaan dana. Yang ketiga yaitu ada Sidkia Nur Sadrina sebagai CTO, technical skillnya yaitu mengawasi teknologi dan inovasi dalam perusahaan, mengidentifikasi tren teknologi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.